saya dilepaskan, tetapi dengan syarat harus membuang mayat-mayat yang dia bangkai. Di sini 31 mayat. Dia betul jalan berdiri jalan. Pasca tragedi G30S, ketika para pemimpin utama militer Indonesia telah gugur atau hilang, Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata atas inisiatifnya sendiri dan tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku panglima tertinggi. Ia menyatakan bahwa PKI sebagai dalang atas tragedi G30S. Lalu militer kala itu mulai menyebarkan propaganda dan menyerukan pembersihan sisa-sisa PKI di seluruh Indonesia. Ya, itulah titik awal tragedi kelam ini terjadi. Pembunuhan massal terjadi di hampir seluruh Indonesia. Pemerkosaan, penghilangan paksa terhadap masyarakat yang dituduh sebagai PKI tanpa pembuktian. Tragedi 1965 setidaknya memakan korban jiwa sebanyak 500.000 sampai 1 juta manusia. Dan banyak kalangan menyebut jika ini adalah tragedi pembunuhan massal terburuk di abad ke-20. Ya, memang benar jika pembunuhan para jenderal dalam tragedi G30S adalah sebuah kejahatan. Tapi apakah pembunuhan terhadap sipil yang tidak bersenjata, pemerkosaan, penghilangan paksa, penahanan disertai tuduhan tanpa pembuktian terhadap rakyat sendiri yang dianggap PKI dan dilakukan oleh militer pada masa itu juga dibenarkan? Kan enggak ya. Mereka yang dianggap kiri dan dituduh PKI diculik, dibawa dengan truk, dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dieksekusi. Jasad mereka dibuang, dikubur secara massal, ditumpuk di gua-gua dan sebagian dari mereka hanya menerima sembako dari PKI. Dan mereka harus tetap masuk ke daftar bunuh. Selain dari kalangan militer, para eksekutor juga berasal dari masyarakat setempat gitu. Beberapa melakukannya dengan sukarela, bahkan bangga karena faktor propaganda anti komunis yang telah disebar oleh militer kala itu ya. Dan menganggap semua yang ditangkap itu adalah PKI, maka halal hukumnya untuk mereka dibunuh. Sementara yang lain melakukannya dengan paksaan, karena jika mereka menolak, maka mereka yang akan dieksekusi. Dan ya bisa dibayangkan, berarti para algojo atau para Petrus atau para eksekutor yang dari sipil, mereka itu membunuh sesama warga. Mereka membunuh teman mereka sendiri, mereka membunuh bahkan keluarga mereka sendiri. Kalian bisa bayangkan betapa mencekamnya situasi kala itu ya. Ini perintah ABRI, ini bukan main-main. Saya harus bertindak sedemikian, sepertinya saya sudah tidak ada punya perasaan kasihan lagi. Karena begini, sudah dari sana langsung berani terlepas, berarti kami tidak mau susah-susah itu tinggi kejar itu. Saudara ganti, titik. Apalagi ya membawa mereka yang teman seperjuangan saya dalam pendidikan. Ya, harus saya dorong mereka, kawal mereka untuk dihabisi nyawanya di sini. Lalu propaganda itu juga mengarah pada organisasi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, organisasi kiri yang juga disebut bersama PKI dalam video pemakaman korban lubang buaya sebagai dalang dari G30S. Setelahnya ada banyak perempuan yang dituduh sebagai Gerwani, pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya seperti keniscayaan yang tidak bisa ditolak para wanita kala itu. Gerwani dengan sejarah panjangnya, mereka lahir di era revolusi. Mereka adalah organisasi wanita yang besar kala itu. Gerwani berfokus pada isu-isu perempuan dalam nasionalisme.
Gerwani juga memperjuangkan emansipasi wanita, dan Gerwani ini sangat menolak anggapan bahwa wanita hanya berfungsi sebagai pengikut suami dalam setiap tindakannya. Karena propaganda Angkatan Darat kala itu puncaknya adalah propaganda tarian harum bunga. Wanita-wanita anggota Gerwani itu menari setengah telanjang di depan para jenderal. Sementara para komunis pria menyiksa para jenderal, mencungkil matanya. Para wanita Gerwani menyayat kemaluan para pimpinan TNI Angkatan Darat kala itu. Malam kelam 1 Oktober itu pun dihabiskan dengan pesta persetubuhan. Ya, itu propaganda yang disebarkan Angkatan Darat kala itu. Namun faktanya dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya pencungkilan mata dan penyayatan kemaluan terhadap para korban. Kamu Gerwani ya? Bukan. Yang ikut nari getir-getir tari telanjang apa itu kan saya nggak merasa, orang saya nggak kemana-mana di rumah. Mau diperiksa ada capnya nggak di dalam? Nggak ada, saya bukan Gerwani ya. Itu kita tidak mengakui, kita dipaksa harus mengakui. Ya itu pasti kita dipukul. Bagi kita generasi muda mungkin mudah menerima fakta baru ini, gitu. Tapi generasi lama atau bahkan generasi yang mengalami tragedi itu, ya mereka sangat sulit menerima fakta ini karena kala itu film PKI itu diputar di TVRI, dan TVRI itu satu-satunya channel yang ditonton oleh orang-orang kala itu. Dan bahkan video ini tuh diputar di sekolah-sekolah. Ya, ini propaganda yang sistematis ya, dan puluhan tahun fakta hasil visum di balik peristiwa G30S terkunci rapat ya, dan rapih. Dan mungkin juga ya ini asumsi saya ya, jika Gerwani ini juga yang jadi cikal bakal doktrin ibuisme pada wanita-wanita di era Orde Baru yang masih dianut oleh sebagian wanita di era sekarang. Ada 4 provinsi yang sangat terdampak tragedi ini ya. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Aceh. Ada penelitian menarik yang dilakukan oleh Jaidy Chandra. Peneliti demografi ini telah menganalisis hasil 3 sensus penduduk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan hasilnya ada penurunan populasi signifikan di tahun-tahun tersebut ya, atau di tahun 1965 itu ya. Ribuan orang hilang, ya, tentu tidak semua meninggal ya. Beberapa mengungsi atau eksodus ke wilayah-wilayah di sekitar Jawa Timur karena ketakutan ya, dan saya rasa itu masuk akal. Dari tadi saya menyebut kiri ya, kiri ya. Ada apa sebenarnya dengan kiri? Jadi gini, secara sederhana politik sayap kiri merupakan politik yang mendukung kesetaraan sosial dan egalitarisme. Mengutip sejarawan J.J. Rizal, kalau belajar sejarah kita jadi tidak kaget dan tidak perlu takut soal kiri, karena kita harus ingat mayoritas pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia di awal abad ke-20, mereka mayoritas pada kiri gitu. Karena kiri itu dianggap jawaban terhadap kolonialisme sebagai kapitalisme yang jahat, yang licik, yang melaratkan orang-orang kecil. Jadi kiri itu adalah alat dalam sejarah kita untuk pembebasan. Bung Karno itu bukan komunis, tapi mendukung PKI. Mendukung PKI karena meyakini konsep Nasarkom. Nah, karena ada konsep Nasarkom. Ya. Dan kiri itu juga belum tentu komunis ya, belum tentu PKI juga. Ya memang istilah kiri diterapkan pada sejumlah gerakan seperti gerakan sosialisme, marxisme, dan komunisme. Dan dari isme-isme di atas gitu, itu memiliki perbedaan fundamental ya, meski ada kesamaannya juga ya. Saya ada link di deskripsi, kalian bisa lihat nanti jika kalian ingin tahu perbedaan mendasar tentang isme-isme di atas gitu. Dan setelah kalian bisa memahami ini, akan jadi sangat masuk akal kenapa pendiri bangsa kita atau individu bahkan organisasi yang kiri pada saat itu gitu. Ya ini udah jadi rahasia umum ya. Ada keterlibatan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam tragedi matinya
500.000 masyarakat Indonesia di tahun 1965. Ya, ini dibuktikan dari publikasi dokumen rahasia CIA. Dalam dokumen ini juga disebutkan bahwa Angkatan Darat juga terlibat dalam tragedi pembunuhan massal tersebut ya. Menurut putusan IPT atau Pengadilan Masyarakat Internasional tentang Pelanggaran HAM 1965 menyebut bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terlibat dalam derajat yang berbeda-beda ya. Amerika Serikat memberikan dukungan dana dan persenjataan kepada militer Indonesia meski mengetahui kalau ada pembantaian massal terjadi gitu. Sementara Inggris dan Australia mereka melakukan propaganda palsu berulang-ulang meski juga mengetahui ada pembunuhan massal. Keterlibatan Inggris ini juga ada hubungannya dengan kampanye Ganyang Malaysia yang diserukan oleh Bapak Soekarno kala itu. Dan keterlibatan Amerika juga berlanjut hingga 7 Desember 1975 atau yang lebih dikenal dengan Operasi Seroja di Timur Timur atau Timor Leste sekarang. Kepentingan Amerika Serikat tetap sama karena di Timur Timur kala itu ada partai komunis besar yang berkuasa. Partai itu bernama Fretilin. Jika kita kerucutkan ke atas dengan kejadian di dunia pada saat itu, akan ada benang merah kaitannya dengan perang dingin, dan keterlibatan 3 negara tersebut menjadi logis karena ya itu jelas menguntungkan mereka. Kalau kita pikir dengan logis aja ya, kenapa Amerika mau menyumbang dana, menyumbang senjata kalau enggak menguntungin buat mereka gitu, tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri gitu secara langsung ya. Saya beri analogi seperti ini ya. Jika ada gajah mati di gurun Afrika, maka akan ada banyak atau akan ada sekelompok burung bangkai atau bahkan hyena yang berebut. Kelihatannya mereka ingin membersihkan bangkai tersebut, tapi sebenarnya mereka berebut untuk kepentingan masing-masing gitu. Dan satu segmen lagi sebelum kita masuk ke kesimpulan, akhirnya kan ada timbul pertanyaan ya tentang sebenarnya sejauh mana keterlibatan ketiga negara tersebut ya. Apakah mereka ikut mendesain tragedi G30S atau hanya terlibat dalam tragedi 65 saja gitu yang sampai sekarang masih jadi perdebatan para sejarawan tentang sebenarnya siapa aktor intelektual di balik G30S dan siapa yang memberikan perintah eksekusi pada jenderal-jenderal itu. Karena dari rentetan tragedi-tragedi atas, klimaksnya adalah lengsernya Presiden Soekarno yang digantikan oleh Soeharto melalui Super Semar ya, yang kontroversial di tahun 1967 itu. Dengan tuntutan MPRS kala itu adalah pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas tragedi 1 September atau Gestapo ya. Atau yang lebih dikenal dengan G30S. Dan ya itu terlalu rapi dalam tanda kutip jika disebut kebetulan gitu. Ya, ini kesimpulan. Ya kita harus terima ini menjadi bagian dari sejarah bangsa kita gitu. Baik dan buruknya kita pelajari agar tidak terjadi lagi di masa mendatang gitu. Ya karena untuk merawat kesatuan aja udah sangat sulit gitu. Apalagi harus merawat keberagaman ya. Keberagaman suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Ya kita memang tidak harus satu suara dalam politik. Kita juga tidak harus satu suara dalam berbagai hal. Tapi kita harus satu suara jika kita adalah Indonesia gitu. Kita Pancasila, meski konsep ideal Pancasila itu sulit diwujudkan ya. Cuman ya jangan mencari kesempurnaan di dunia ini karena carilah keseimbangan karena dunia
ini tuh tidak berputar atas kehendak kita gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja gitu kontennya. Kalau kalian menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe ya. Atau jika ada kesalahan dan kalian mau membenarkan, silahkan komentar di bawah. Atau jika kalian punya saran saya harus membahas apa, kalian juga bisa komentar di bawah. Terima kasih. Dadah.